Vin Diesel tahu kalau Fast and Furious mau tetap hidup, orang harus terus ngomongin film ini. Dan dari situlah nama Ronaldo mulai disebut. Fast and Furious 11, atau yang resminya disebut Fast X, Part 2, yang trailer resminya bahkan belum ada. Tapi internet sudah heboh soal Ronaldo yang dikabarkan akan ikut membintangi film ini. Bocoran ini bukan dari fans dan bukan juga gosip di TikTok. Ini datang langsung dari Vin Diesel. Vin Diesel itu bukan cuma aktor yang main sebagai Dom Toretto. Dia juga adalah seorang produser utama dan orang yang mengontrol narasi dari franchise ini. Jadi kalau Vin Diesel ngomong di publik, itu bukan cuma obrolan iseng. Dalam cuitan postingan foto bersama dengan Ronaldo, Diesel secara eksplisit menyebut, "Everyone asked, would he be in the Fast monology? I gotta tell you, he is a real one. We wrote a role for him." Dia mencuitkan bahwa dia sudah menulis peran khusus untuk Cristiano Ronaldo. Artinya apa? Artinya dia itu serius. Dan memang ada niatan, bukan kebetulan, atau nggak sengaja keceplosan. Walaupun belum diumumkan ke publik secara resmi. Kalau kita tarik ke belakang, Fast dan Furious adalah film aksi Hollywood yang fokus pada balapan jalanan, aksi kriminal, dan misi berbahaya di berbagai lokasi global. Serial ini sangat dikenal karena aksi mobil intens, stunt spektakuler, dan karakter-karakter yang kuat. Film ini dimulai pada 2001 dan berkembang menjadi salah satu franchise terbesar dunia. Dan Fast and Furious 11 merupakan penutup saga utama dan kelanjutan langsung dari ending gantung Fast X, film yang katanya mau balik ke akar cerita Fast and Furious. Dan film ini ditargetkan akan rilis bulan April tahun 2027. Vin Diesel mengisyaratkan kembalinya karakter Brian, yang sebelumnya diperankan Paul Walker lewat rekonstruksi digital atau teknik naratif lain, meski detail teknisnya belum jelas. Cristiano Ronaldo CR7 adalah pesepak bola Portugal, salah satu atlet paling terkenal dan berpengaruh di dunia, dengan basis penggemar global lintas negara dan lintas generasi. Relevansinya di sini bukan soal sepak bola, melainkan daya tarik global dan nilai pemasaran. Kalau benar masuk Fast and Furious 11, kemungkinan besar bakalan jadi cameo. Dan buat yang belum tahu, cameo adalah penampilan singkat tokoh terkenal. Biasanya bukan karakter utama, fungsinya lebih ke kejutan atau daya tarik film. Fast and Furious sudah pernah melakukan hal ini. Gal Gadot yang berperan sebagai Giselle juga muncul kembali di Fast X. Ryan Reynolds sebagai agen Victor Locke dan Kevin Hart sebagai Marshall Dinker juga muncul sebagai cameo di Hobbs dan Shaw. Jadi pertanyaannya, bukan bisa jadi salah satu karakter penting atau tidak, tapi kenapa udah diumumin dari sekarang? Padahal proses syutingnya saja belum dimulai. Sampai sekarang tidak ada konfirmasi resmi dari Cristiano Ronaldo dan manajemennya. Bahkan tidak ada detail soal karakter apa yang bakal dimainkan. Semua informasi masih satu arah, dari Vin Diesel. Media seperti The Hollywood Reporter dan Screenerant juga menekankan hal yang sama, bahwa informasi ini masih tahap pembicaraan dan rencana, bukan kontrak final. Dan selain info tentang keterlibatan Ronaldo, deretan pemain lama juga diperkirakan akan kembali. Seperti Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs yang muncul di post-credit film Fast X, Jason Statham sebagai The Car Show, Jason Momoa sebagai Dante Reyes, sang musuh utama saga penutup dan representasi dari masa lalu Dom, yang kembali menuntut balas dendam. Dan kalau kita tarik ke belakang, Fast and Furious yang dulu itu soal balapan jalanan, mobil, geng, dan masalah sederhana yang mudah dimengerti. Menang atau kalah, taruhannya cuma harga diri. Tapi kalau sekarang, taruhannya malah dunia. Dulu, Dom balapan buat ngebuktiin diri. Sekarang, Dom malah harus nyelamatin dunia tiap film. Bukan berarti jelek, tapi jelas beda. Dari yang tadinya film balap jalanan, jadi film aksi global penuh nostalgia, cameo, dan momen viral. Tapi jujur aja, menurutku, kalau ceritanya masih kuat, cameo itu cuma jadi bonus. Tapi kalau ceritanya udah mulai rapuh, cameo jadi senjata utama. Dan pengumuman Ronaldo di tahap seawal ini, kelihatannya lebih ke arah strategi biar tetap hype, bukan kebutuhan cerita. Jadi, gimana nih pendapat kalian? Apakah Fast and Furious 11 ini mau jadi penutup yang benar-benar pantas? Atau tanda Fast and Furious sudah kehabisan bensin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di seputar internet selanjutnya. Bye-bye!